Shalom, selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan bab 2 mengenai perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Dan mengenai materi yang saya ambil yaitu tentang hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Sebelumnya kita harus tahu mengenai perlindungan dan penegakan hukum bagi negara kita. Perlindungan dan penegakan hukum ini merupakan sebuah usaha yang dilakukan oleh negara agar hukum dapat berjalan sebagai mestinya. Perlindungan hukum terhadap konsumen diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia pada nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Undang-undang ini mengatur segala hal yang menjadi hak dan juga kewajiban antara produsen dengan konsumen. Terdapat pula mengenai perlindungan hukum yang melindungi hak atas kekayaan intelektual atau yang biasa disebut sebagai haki. Pengaturan mengenai hak atas kekayaan intelektual ini meliputi hak cipta dan hak atas kekayaan industri. Pengaturan mengenai hak atas kekayaan intelektual tersebut telah dituang dalam sejumlah peraturan undang-undang seperti yang pertama, Undang-Undang pada nomor 28 tahun 2014 mengenai hak cipta, dan yang kedua Undang-Undang nomor 15 pada tahun 2001 mengenai merek, yang ketiga Undang-Undang nomor 13 tahun 2016 tentang paten, dan yang terakhir Undang-Undang nomor 29 pada tahun 2000 mengenai perlindungan varietas tanaman. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian penegakan hukum. Pengertian penegakan hukum adalah upaya untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum berbagai macam bidang kehidupan. Tentang kata lain, penegakan hukum ini adalah salah satu upaya untuk menjadikan hukum sebagai pedoman dalam setiap perilaku masyarakat maupun aparat ataupun lembaga penegak hukum. Penegak hukum ini merupakan syarat terwujudnya perlindungan hukum. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pentingnya perlindungan dan juga penegakan hukum di Indonesia. Menurut tim Kemdikbud tahun 2017 pada halaman 37, perlindungan dan penegakan hukum ini sangat penting dilakukan karena dapat mewujudkan hal-hal yang sebagai berikut. Pertama, tegaknya supremasi hukum, yang kedua tegaknya sebuah keadilan, yang terakhir mewujudkan sebuah perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Selanjutnya kita akan membahas faktor penunjang keberhasilan perlindungan dan juga penegak hukum. Yang pertama, mengenai hukumnya. Hukum ini merupakan peraturan atau undang-undang yang dibuat karena tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara. Yang dimaksud adalah kita harus sesuai dengan ketentuan konstitusi negara dan cocok dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Yang kedua, mengenai penegak hukum. Penegak hukum ini harus menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan perannya masing-masing yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, serta menjadi panutan sehingga dapat dipercayai oleh integritasnya oleh semua masyarakat. Selanjutnya kita akan membahas mengenai masyarakat. Warga masyarakat juga harus mengetahui serta memahami hukum-hukum yang berlaku, serta menaatinya dengan penuh kesadaran akan pentingnya dan perlunya hukum bagi kehidupan kita setiap saat. Selanjutnya, sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Sarana atau fasilitas yang mencakup tenaga manusia yang mendidik dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dan keuangan yang cukup. Selanjutnya kita juga akan membahas mengenai kebudayaan. Kebudayaan ini mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Nilai-nilai
di mana merupakan sebuah konsep-konsep abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianut dan dianggap buruk sehingga kita harus hindari. Selanjutnya kita juga akan membahas peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan juga kedamaian. Di berbagai lembaga penegak hukum ini berperan penting dalam menjamin keadilan dan juga kedamaian masyarakat. Lembaga-lembaga ini adalah sebuah pelaksana, perlindungan, dan penegak hukum yang ada di Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.